warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Lutma Avanafisa dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Amal Gading. Jadi di sini kita masih mempelajari bab Debian dan Ubuntu Administration Server ya teman-teman. Tapi kita sudah memasuki materinya yang babnya yang ke-8 yang berjudul Accessing Command Line ya teman-teman. Jadi sebelum kita mempelajari bab ini, kita kan harus tahu materi-materi apa saja yang akan dibahas. Nah, kita langsung lanjut saja untuk melihat materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Nah, di sini terdapat tiga materi ya teman-teman. Yang pertama, Change Language Debian, lalu yang kedua pengenalan basic terminal, lalu yang terakhir password root pada Ubuntu. Nah, yang pertama, kita memasuki materi yang pertama, Change Language Debian. Nah, di sini gampangnya itu kita nanti akan mengubah bahasa pada desktop Debian ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Kita sudah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Teman-teman klik Debian, klik server Debian-nya, lalu teman-teman klik yang start ya teman-teman. Tanggalnya masih Senin 16 Februari 09.25. Ini masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk menggantinya kita masuk terlebih dahulu ke Debian desktopnya ya teman-teman. Kita masukkan password untuk login, lalu enter. Nah, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jika teman-teman bisa klik tanda putih di atas ini. Lalu teman-teman klik yang ketik untuk mencari. Nah, di sini teman-teman cari saja terminal ya teman-teman. Lalu klik terminalnya. Loginnya kita berikan perintah su terlebih dahulu ya teman-teman. Su, lalu enter. Nah, di sini teman-teman masukkan kata sandi. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau sebelum kita menginstal Debian, kita kan harus membuat kata sandi root dan kata sandi untuk login ke Debian desktopnya ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakannya kata sandi yang root. Jadi saya akan memasukkan kata sandi root, lalu enter. Nah, di sini tuh emang nggak kelihatan ya teman-teman tadi saat memasukkan kata sandi root. Jadi teman-teman tetap saja isi saja. Lalu setelah itu, nah, untuk mengubah bahasanya, kita perlu mengkonfigurasi ulang dengan cara memberikan perintah sudo dpkg min reconfigure localhost ya teman-teman. Lalu setelah berikan perintah ini, teman-teman bisa klik enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, teman-teman klik OK yang warnanya merah, lalu enter saja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencarinya menggunakan tanda panah yang ada di keyboard teman-teman, tanda panah ke bawah. Nah, di sini kita cari yang Indonesia ya teman-teman. Yang ID setri bawah ID titik UTF min 8 UTF min 8 ya teman-teman. Nah, kita kan akan mengubahnya menjadi bahasa Inggris. Nah, kita cari ke atas terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cari yang YN setri bawah US titik UTV min 8 UTV min 8. Ini kita memakai yang ini ya teman-teman, yang Inggris. Lalu teman-teman klik spasi. Nah, setelah spasi, teman-teman klik enter. Nah, di sini teman-teman klik yang atas EN setri bawah US titik UTV min 8 ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman enter saja. Teman-teman klik silang saja atau close untuk terminal ini. Kita akan mencari aplikasi yang lain ya teman-teman. Kita silang, lalu tutup terminal. Jika teman-teman tadi sudah ke terminal, teman-teman klik yang tanda putih di atas kiri, lalu klik ketik untuk mencari. Nah, di sini ketikan pengaturan ya teman-teman. Nah, ini klik pengaturan. Tunggu ya teman-teman.
Lalu teman-teman cari ke bawah, klik yang sistem. Nah di sini jika teman-teman sudah klik yang sistem, teman-teman bisa dilihat wilayah dan bahasa yang ikonnya ini seperti bendera. Teman-teman double klik di wilayah dan bahasa. Lalu setelah itu layar lock masuk. Di sini bahasanya pilih ya teman-teman. Nah di sini masukkan kata sandi root. Lalu setelah itu autentikasi ya teman-teman, jika sudah memasukkan kata sandi root. Akan bahasa Inggris ya teman-teman. Lalu setelah itu klik ini, pilih. Nah, di sini juga akun Anda. Nah, akun Anda di sini tuh buat masuk di desktop Debian-nya ya teman-teman. Teman-teman klik. Nah, di sini juga menggunakan bahasa Inggris. Klik pilih ya teman-teman kalau sudah. Nah, di sini kita close saja silang ya teman-teman, klik tanda silang. Lalu kita akan power off Debian desktopnya dan nantinya kita akan merunning lagi. Nah di sini Feb 16.9.39 IM. Nah di sini sudah berubah ya teman-teman, sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Kita coba untuk login, lalu enter. Nah di sini sudah type to search. Beda ya teman-teman dengan tadi yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Nah, sebelumnya kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya, di sini saya akan menjelaskan sebentar ya teman-teman. Jadi, basic terminal adalah konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang digunakan untuk OS Linux. Jadi, sebelum kita masuk ke konfigurasi yang lebih rumit atau yang lebih susah, kita harus mempelajari basic-basicnya terlebih dahulu supaya kita nanti tidak kebingungan. Nah, kita langsung saja masuk ke Debian desktopnya ya teman-teman. Ini saya sudah masuk ke Debian desktopnya, jadi langsung saja kita teman-teman klik yang ini, lalu cari terminal ya teman-teman. Klik. Nah di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya teman-teman. Nah, nama awal ini merupakan username ya teman-teman. Username dari Debian ini merupakan Lubna. Lalu Lubna yang kedua ini merupakan hostname ya teman-teman. Ini merupakan hostname. Nah, gimana sih cara kita mengecek username dan hostname-nya? Kita ketikkan perintah ami atau woami ya teman-teman. Lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini username-nya Lubna ya teman-teman. Ini username-nya Lubna. Lalu kita akan memberikan perintah hostname ctl untuk mengetahui hostname kita tuh apa. Nah, kita langsung saja hostname ctl ya teman-teman. Lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk hostname-nya sendiri itu merupakan Lubna. Lalu chassisnya ini merupakan VM. Kenapa VM? Karena Debian kita ini berbasis VM ya teman-teman. Debian kita berbasis VM. Nah, jika teman-teman menginstal pada perangkat aslinya, itu mungkin chassisnya akan berbeda. Begitupun dengan virtualization ya teman-teman. Ini bisa begitupun dengan virtualization. Ini menggunakan. Nah, di sini kan kita menggunakan VirtualBox ya teman. Jadi di sini virtualisasinya Oracle. Nah, berbeda jika nanti kita menggunakan VM. Mungkin virtualisasinya juga akan berbeda. Tujuan hostname sendiri itu apa sih? Jadi tujuan hostname sendiri adalah untuk penamaan atau meremot dari jarak dekat maupun jarak jauh ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung melanjutkan penjelasan yang lain. Nah, kita berikan perintah clear saja supaya tidak kepanjangan dan lebih mudah. Lalu setelah clear enter ya teman-teman. Nah, lalu kita akan menjelaskan lagi yang tanda seperti gelombang ini ya teman-teman.
Nah, tanda gelombang ini, tanda yang seperti bergelombang ini menandakan bahwa kita sedang ada pada home directory ya teman-teman. Nah, cara untuk mengetahui lokasi kita ada di mana, ini kita bisa memberikan perintah pwd ya teman-teman. Lalu setelah pwd, teman-teman enter. Nah, di sini saya berada di directory /home/lubna ya teman-teman. Ini pada directory /home/lubna. Lalu jadi dia sedang berada di directory home. Jadi dia sedang berada directory home dengan username lubna. Lalu di sini saya akan pindah, tidak di directory home lagi. Saya akan pindah di directory yang lain. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah cd spasi /etc ya teman-teman. Berikan perintah cd spasi /etc. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Sudah pindah di directory etc. Kita masukkan perintah cd spasi home spasi lubna. Ini merupakan directory saya, cd spasi /home, maaf teman-teman, cd spasi /home/lubna. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah kembali ke directory home pada username, pada hostname lubna ya teman-teman. Nah, tanda dolar ini tujuannya adalah untuk menggambarkan bahwa kita itu hanya memiliki untuk hak akses user biasa ya teman-teman. Jika nanti tandanya pagar, itu berarti kita memiliki hak akses pada root. Kita akan masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman dengan memasukkan perintah su lalu memasukkan password. Di sini masukkan password root ya teman-teman, lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini lagi ya teman-teman, di sini tandanya sudah pagar dan tidak dolar lagi. Kenapa sudah tidak ada gelombang namun masih ada tulisan home? Nah, karena dia ini menandakan bahwa kita berada di directory home yang user biasa, dan di directory home root itu berbeda ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke directory home root, kita masukkan perintah cd spasi /root ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini sudah ada tanda yang bergelombang lagi. Jadi kita sudah masuk ke directory home pada root. Nah, untuk keluar pada directory root, teman-teman ketikkan saja perintah exit. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini sudah seperti awal mula lagi ya teman-teman. Ini sudah tidak berada di directory root, melainkan di directory home dengan username lubna. Ya teman-teman, ini berarti sudah tidak ada di root, melainkan di directory home dengan username saya sendiri, lubna. Nah, untuk ini kita sudah memasuki materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa saat kita menginstal Ubuntu pada aplikasi VirtualBox ataupun VMware, kita kan tidak dimintai untuk password root. Kita hanya dimintai password untuk login pada server Ubuntu-nya saja ya teman-teman. Nah, gimana caranya kita membuat password root pada Ubuntu? Nah, kita langsung saja masuk ke server Ubuntu yang sudah kita buat di aplikasi VirtualBox-nya ya teman-teman. Langsung saja masukkan perintah sudo passwd ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman klik enter. Nah, di sini teman-teman tidak langsung untuk memasukkan password root. Di sini teman-teman masukkan dulu password untuk login ke Ubuntu server yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Masukannya. Nah, di sini teman-teman baru diminta untuk membuat password root atau password yang baru ya teman-teman. Di sini tidak kelihatan, jadi teman-teman tuh harus hati-hati karena supaya tidak terjadi kesalahan atau typo. Nah, di sini saya akan memasukkan password untuk rootnya ya teman-teman. Lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini memasukkan lagi passwordnya untuk mengetikkan ulang supaya tidak ada kesalahan. Nah, saya akan memasukkan. Lalu setelah itu klik enter ya teman-teman. Nah, di sini passwordnya itu sudah sukses ya teman-teman. Ini bisa dilihat password
that successfully. Nah, di sini saya sudah sukses untuk memasukkan password root pada Ubuntu server. Lalu kita akan masuk root pada Ubuntu server dengan perintah su. Lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini kita masukkan password root yang sudah tadi kita buat, yang baru saja kita buat. Saya akan memasukkan passwordnya, lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini masuk ke directory root pada Aufa ya teman-teman. Ini merupakan server saya, server Ubuntu saya pada Aufa/home Aufa. Ini sudah berada di directory root pada Aufa. Lalu kita di sini akan cek kita sedang berada di lokasi mana atau kita sedang berada di mana dengan masukkan perintah pwd sama seperti kita saat di Debian desktop. Lalu setelah pwd teman-teman klik enter. Nah, di sini saya sudah berada di directory home/alpha. Ini merupakan Ubuntu server saya nama. Jadi untuk password root pada Ubuntu cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham atau ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.